debu, atau ini bani lagi saya waktu itu bikin. Ini waktu itu hasil kedua belajar, ini hasil ketiga. Nah, terakhir bisa bikin dinosaurus. Ya. Assalamualaikum, salam kenal, Sobat dari Karyo. Iya, Kenalkan, nama saya Wiwin. eh Wiwin Winarti ya, tapi lebih sering dipanggilnya Wiwin. Jadi di sini saya mau memperkenalkan seni amigurumi yang saya ngelihat sih trennya udah mulai banyak yang apa mempraktekkan apa sih boneka amigurumi itu gitu. Jadi di iya. kali ini kita akan membahas lebih detail ya apa itu amigurumi. Jadi pertama-tama nih saya mau memperkenalkan tuh apa sih amigurumi, banyak yang bertanya tuh ya. Amigurumi itu berasal dari dua kata Jepang yang ada dua, ami dan naugurumi. Jadi ami adalah boneka dan ami adalah merajut dan nui gurumi adalah boneka. Jadi amigurumi adalah boneka yang berbentuk rajut, boneka rajut yang menggunakan metode rajut crochet. Kemudian sejarahnya, harus saya ingat dulu ya. Jadi sejarahnya itu jadi apa? eh, Beberapa sejarawan berpendapat asal usulnya itu berawal dari untuk seni merajutnya berawal dari Tiongkok, Cina. Ya, teknik yang digunakan adalah teknik crochet. Jadi teknik satu benang di mana kalau misalkan kita merajut tapi bukan berbentuk boneka, berarti itu kita bukan bilang itu amigurumi. Tapi itu hanya merajut crochet. Contohnya misalkan di luar dari amigurumi ya, kita bisa bikin tatakan gelas, gantungan kunci yang tidak berbentuk boneka. Jadi ditemukan catatan mengenai seni merajut itu pada dinasti Shang. Kemudian mulai berkembang di Jepang itu pada saat periode apa tuh ya, Edo di abad ke-17 sampai dengan abad ke-19, dan waktu itu karena ada interaksi antara Jepang dan Cina. Dan berikutnya perkembangannya juga karena perdagangan Belanda. Jadi waktu Belanda itu datang ke Jepang dan memperkenalkan seni merajut amigurumi, karena pada pada saat itu tuh seni merajut di Jepang tuh belum ada. Dan para apa ya, samurai juga mempunyai andil untuk memperkenalkan seni merajut di Jepang, dan pada saat itu mereka membuat pakaian musim dingin mereka, dan seperti bikin apa ya, sarung tangan dan termasuk bikin kaos kaki. Nah, pada uh, era itu dan kalau nggak salah awal Perang Dunia Pertama dan dimulainya industrialisasi, maka pendidikan pada saat itu berubah. Jadi banyak siswa belajar ke luar negeri dan guru-guru asing datang ke Jepang. Nah, pada saat itu guru-guru asing ini memperkenalkan teknik merajut, tapi lebih mendorong wanita Jepang untuk merajutnya, seni merajutnya lebih ke gaya barat. Tapi di tahun 70-an mulai berkembang di mana, di Jepang, karena pada waktu itu ada apa ya, budaya yang dikenal kawaii, dan waktu itu karakter yang sangat dikenal adalah Hello Kitty. Terus di tahun 80-an mulai terkenal tuh untuk amigurumi di Jepang sendiri, karena mereka punya acara besar namanya NHK, dan mereka memberi namanya acaranya Ami. Berarti kan artinya merajut ya. Kemudian mulai populer di seluruh dunia untuk amigurumi itu di era modernnya di tahun 2003 dan 2006, waktu kita mulai bisa menemukan banyak pola pola merajut online dan cara bikin video amigurumi. Jadi kita
dengan mudahnya tuh dapat akses informasi untuk mendapatkan video tutorial cara apa itu amigurumi dan bagaimana cara teknik merajutnya gitu. Perkembangannya kan bikin bonekanya itu lebih kayak binatang awal-awal ya. Terus makin berkembangnya dan banyak orang yang sudah bisa bikin pola, akhirnya mereka bikin bonekanya lebih ke karakter dan malah lebih ke karakter orang yang merajut sendiri. Jadi karena kita sudah bisa belajar bikin polanya, otomatis kita bikin pola sendiri dan akhirnya hasilnya itu nggak akan sama sama boneka yang dijual di pasaran. Nah, makanya seni amigurumi saya perhatikan tuh makin ke sini tuh bentuk-bentuknya tuh makin bagus. Bahkan sampai sekarang sudah banyak yang awalnya kan bonekanya berbentuk binatang. Sekarang sudah banyak yang bentuk makanan, misalkan cabai, buah, buah-buahan labu gitu. Itu tuh udah mulai berjamur. Jadi kayak mereka bikin bikin itu ditaruh di apa di piring jadi kayak asli gitu tapi itu sebenarnya bikinan rajutan eh, tekniknya dari kayak amigurumi. Jadi kenapa belajar mau mempelajari satu karena ternyata setelah dipraktekkan sangat mudah. Jadi nggak semua orang semua orang bisa melakukannya bahkan orang yang tidak mempunyai bakat untuk merajut itu satu sangat mudah untuk prakteknya. Kemudian dua setelah kita praktek ternyata hasil karyanya itu bisa dijual. Oke, karena saya ada basic suka apa sih kerajinan tangan mungkin lebih cepat ya dibanding sama temen yang pemula yang sama sekali belum pernah mencoba untuk merajut. Saya rasa sih seminggu sih juga terlalu lama ya. 3 hari itu juga udah bisa. Ya, makanya tadi saya bilang tidak harus yang mempunyai bakat bisa membuat amigurumi, tapi orang yang memang contoh deh kayak waktu saya belajar amigurumi itu eh, baru tahun lalu di akhir tahun 2021 karena menemukan kebosanan terlalu lama di rumah karena waktu itu masih apa lockdown dan memang sih beberapa kota sudah mungkin sudah nggak lockdown, cuman beberapa tempat yang harus kita datangi harus dengan peraturan pakai apa surat vaksin apa gitu kan, tetap aja kan nggak bisa datang ke tempat itu. Nah, mulai tuh udah 1 tahun kayaknya di rumah terlalu terlalu lama walaupun saya punya hobi di luar dari amigurumi sudah punya tapi kayak aduh apalagi ya melakukan apa lagi ya gitu akhirnya tanpa sengaja nonton nonton YouTube dan nemu amigurumi terus inget-inget oh ya dulu sekolah pernah diajarin gitu ternyata tertarik mencoba membeli benangnya ya beli di toko yang deket rumah aja belum beli yang versi online gitu ya coba nyari terus nyoba ternyata dalam hitungan jam sudah bisa walaupun teknik megang benangnya masih belum terbiasa jadi benangnya masih agak renggang gitu ya ini contoh boneka awal. Oke, dari bahan sebenarnya masih masih benang, cuman kita bisa ngebedain dari jenis bahannya. Kalau untuk amigurumi biasanya itu benang yang digunakan itu benang katun atau milk cotton. Milk cotton lebih lembut lagi karena biasanya produk amigurumi itu dijualnya atau biasanya dipakai buat apa kado buat anak bayi juga tuh. Jadi sebisa mungkin boneka yang dibikin itu contoh lah untuk boneka amigurumi itu contoh matanya kita harus bikin yang safety eyes. Jadi kalau misalkan kita ada yang pesen si customernya dia buat anak bayi atau pokoknya anak-anak yang kita pakai safety eyes. Jadi ada tekniknya. Nah kalau buat teman-teman yang sudah subscribe di channelnya M Karyo Digital ya. Di situ udah ada tuh
shortnya cara teknik dasar merajut, kemudian cara pasang mata untuk safety eyes-nya itu juga ada di situ. Waktu pas pemesanan biasanya sih pre-order, karena kan waktu pembuatannya itu memang nggak cukup sehari, apalagi dari jenis yang dia minta. Apalagi kalau requestnya itu custom dan dia karakter, kayak contoh waktu pertama saya bikin itu kan pakai pola orang, pakai pola orang lain. Setelah belajar, setelah 1 tahun dan mulai mempelajari, membedah rumus dan membuat rumus sendiri, akhirnya satu, selain kita bisa jual bonekanya, kita juga bisa jual pattern di digitalnya ke luar. Jadi balik lagi sih, tergantung dari tingkat kesulitan, terus ukuran juga bisa sih ya dilihat dari situ. Kemudian sama karakter. Nah kalau kayak boneka, contoh ini kayak boneka yang di pasaran banyak, bonekanya bentuknya bunny, terus ada Winnie the Pooh, atau ini bunny lagi saya waktu itu bikin. Ini waktu itu hasil kedua belajar, ini hasil ketiga. Nah, terakhir bisa bikin dinosaurus ya. Nah ini tergantung. Nah waktu pas belajar pertama, tips waktu saya belajar, ternyata saya salah. Waktu pas belajar saya belajar benang 2 ply, artinya itu ternyata udah buat expert. Saya jadi waktu belajar 3 hari pertama bikin langsung yang expert. Berikutnya saya harusnya pakai benang yang 5 ply, yang harusnya bonekanya benangnya besar. Jadi ternyata tanpa sadar saya langsung belajar yang expert dan alhamdulillah bisa. Kemudian bisa juga seiring berjalannya waktu, karena hampir setiap hari praktekin untuk bikin dan akhirnya memahami pola rumus, akhirnya bikin rumus sendiri dan akhirnya saya bikin boneka karakter yang kayak gini. Ini beda, jadi harganya itu juga beda.